Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Saya ucapkan selamat datang di Madrasah Tsanawiyah Negeri Blora, dan juga selamat datang di tahun pelajaran baru, yaitu tahun pelajaran 2020 sampai dengan 2021. Pada tahun ajaran baru ini, saya, Pak Hufron, mendapatkan mandat untuk mengajar mapel BTA. BTA adalah kepanjangan dari baca tulis Al-Quran. Membaca dan menulis Al-Quran juga termasuk mapel yang sangat penting, atau mata pelajaran yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Dengan melihat kondisi pada zaman sekarang, banyak anak-anak yang begitu kurang memahami akan baca tulis Al-Quran. Untuk memulai pelajaran ini, saya mau menerangkan mengenai ta'awudz dan basmalah. Ta'awudz bisa kalian lihat di layar. Ta'awudz ialah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya ulangi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hukum membaca ta'awudz ialah sunnah ketika akan membaca Al-Quran. Saya ulangi lagi, hukum membaca ta'awudz ialah sunnah ketika akan membaca Al-Quran. Kemudian basmalah. Basmalah ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi, basmalah ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awudz dan basmalah, keduanya seringkali kita baca sebelum membaca Al-Quran. Namun, kedua tersebut antara ta'awudz dan basmalah berbeda hukumnya. Jika ta'awudz secara mutlak adalah hukumnya sunnah, namun basmalah hukumnya adalah sebagai berikut. Hukum membaca basmalah ada 5. Wajib kalian ketahui bahwasanya membaca basmalah ada beberapa hukum. Antara lain adalah 1. Wajib. Basmalah hukumnya wajib dibaca, yaitu di permulaan surah Al-Fatihah. Sehingga meninggalkan basmalah pada permulaan surah Al-Fatihah hukumnya adalah haram. Karena basmalah termasuk bagian dari ayat pada surah Al-Fatihah, maka membaca basmalah pada permulaan surah Al-Fatihah hukumnya adalah wajib. Yang kedua, basmalah hukumnya sunnah, yaitu di permulaan surat kecuali surah Al-Fatihah dan surah At-Taubah. Seperti halnya ketika kita membaca surah An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Alaq,
dan lain sebagainya. Maka hukumnya sunnah ketika membaca basmalah di permulaan surah, kecuali surah Al-Fatihah dan surah At-Taubah. Yang ketiga, jaiz, artinya boleh, yaitu di pertengahan surat kecuali di pertengahan surah At-Taubah. Maksudnya ialah ketika kita hendak membaca Al-Quran dan kebetulan berada di pertengahan surah, maka hukumnya boleh membaca basmalah, kecuali di pertengahan surah At-Taubah. Yang keempat, makruh, yaitu ketika kita membaca basmalah di pertengahan surah At-Taubah. Surah At-Taubah berada di Al-Quran pada juz 10. Hukum membaca basmalah di pertengahan surah At-Taubah adalah makruh, sehingga lebih baik meninggalkan basmalah. Yang kelima, yaitu haram. Membaca basmalah hukumnya haram ketika di permulaan surah At-Taubah. Ketika di permulaan surah At-Taubah, lalu kita membaca basmalah dengan sengaja, maka hukumnya haram, kecuali jika tidak disengaja. Kemudian, dari serangkaian uraian ta'awudz dan basmalah, maka silakan anak-anak menjawab pertanyaan yang ada di layar. Pertanyaannya ialah 1. Apakah yang dinamakan ta'awudz? 2. Bagaimana hukumnya ta'awudz? 3. Apakah yang dinamakan basmalah? 4. Ada berapa hukum basmalah dan terangkan. Silahkan anak-anak kerjakan di buku baru, yaitu buku mapel BTA. Kemudian setelah dikerjakan silakan foto dan kirimkan ke WA Pak Ufron. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat dan menambahkan wawasan ilmu pengetahuan serta menjadi motivasi dan penyemangat anak-anak untuk terus rajin belajar dan membaca Al-Quran. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.